Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'du. Sudah menjadi kebiasaan di Indonesia ini, suatu isu muncul dan tenggelam. Pada satu waktu ya rame, waktu berikutnya udah nggak ada lagi. Ini gimana ya? Memang kita itu sepertinya tidak terlalu serius perhatian kepada negara itu. Ya, baik dari pemerintahannya ataupun dari masyarakatnya. Jadi biasanya kalau warga negara itu memang betul-betul peduli terhadap bangsanya, peduli terhadap negaranya, suatu isu yang penting itu akan diselesaikan. Nah, tapi lain halnya di kita itu. Yang saya maksud ya Jokowi lagi. Ini kalau dibiarkan hilang kan, Jokowi itu ya akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia itu. Jadi kasus WUS sudah sama sekali tidak disinggung sekarang itu ya. Kemudian kasus ijazah juga masih berkutat di situ. Kemudian cuman ijazah masih mending begitu ya, karena memang semua mata tertujunya ke sana. Kemudian permasalahan ijazahnya Gibran tuh sekarang juga mandek. Nah, satu hal juga yang hampir hilang itu kasus Morowali. Nah, sebagai upaya supaya tidak lupa ini, Menhan Syafri itu menyinggung kembali permasalahan Morowali kali ini di depan mahasiswa kuliah umum begitu ya. Nah, saya sudah melihat ini sebagian videonya, yang mana salah satu kesimpulannya dulu begitu ya, Pak Menhan Syafri ini public speakingnya tidak terlalu bagus. Itu harus diakui memang, ya mau gimana, karena memang beliau itu latar belakangnya militer. Nah, yang latar belakangnya militer itu biasanya kalau public speaking itu kaku ya. Itu pasti ingat kan, ada kisah, yang bukan kisah ya, ada video viral itu yang Hansip yang Hansip ngomongnya terbata-bata itu ya. Saya tidak menyamakan Pak Syafri dengan Hansip, tidak. Tapi memang lingkungan yang biasanya kaku begitu. Saya blunder lagi ya, malah menyinggung Hansip. Cuman saya jadi ingat aja begitu. Lingkungan yang memang biasanya militeristik atau lingkungan yang kaku itu menjadikan orang-orang yang ada di lingkungan itu public speakingnya tidak bagus. Dan harus kita akui Pak Syafri itu public speakingnya kurang greget begitu ya. Cuman bukan berarti poin-poin yang dibicarakannya tidak penting, tidak. Justru poin-poinnya ini yang kita harus sabar untuk mendengarkannya, dan kita harus melihat bahwa ini urgent ya pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya sedikit banyak lah apapun efek dari apa yang dilontarkan oleh para pejabat itu, setidaknya menjadikan ruang publik kita hidup begitu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan nih, Pak Syafri ini kayak memanas-manasi mahasiswa begitu supaya jangan tinggal diam saja, karena permasalahan ini permasalahan politik. Jadi permasalahan politiknya itu saya kira begitu, karena Jokowi ini memberlakukan politik politik sandera, politik birokrasi selama 10 tahun. Jadi permasalahan yang bersangkutan ini, maksud saya Jokowi, itu susah untuk diselesaikan secara hukum juga ya, karena orang-orangnya sudah tersandra begitu. Nah, kita saksikan saja langsung apa yang dibahas oleh Pak Menhan Syafri di sini. Rumah tidak ada yang jaga, orang keluar masuk bawa harta karun dari dalam rumah, dan ini kita tidak hendaki. Oleh karena itu, tugas kita sekarang di bidang pertahanan adalah menjaga ekonomi kita ini, sustainability-nya kita jaga. Kita mesti ingat bahwa tanpa kekayaan alam, rakyat tidak bisa menikmati kemerdekaan. Oke, sebentar ya, itu poin yang cukup penting, karena keadaan kita begitu. Nanti akan membahas
Pak Syafri ini bernegara secara realistis begitu. Realnya Indonesia itu negara kaya, itu realnya. Kemudian Pak Syafri mengatakan tanpa kekayaan alam masyarakat tidak atau rakyat tidak akan bisa menikmati kemerdekaan. Ya itulah kemerdekaan kita itu. Kemerdekaan kita itu menikmati kekayaan alam yang ada dengan cara apapun begitu ya, dalam pengertian ya bisa dengan cara memanfaatkannya, bisa dengan cara menjaganya. Jadi jangan sampai ya negara Indonesia itu rusak tapi rakyatnya tidak menikmati hasilnya. Jadi kalaupun misalkan mau dieksploitasi lah katakan begitu ya, yang paling berhak untuk menikmati hasil eksploitasi itu adalah rakyat Indonesia itu sendiri kalau mau dieksploitasi. Dan kalau tidak mau memberikan kepada masyarakat kekayaan negara, jangan dieksploitasi kemudian diberikan ke asing. Nah itulah kebodohan dan itu yang terjadi sekarang, dan itulah yang disinggung oleh Pak Syafri di sini. Di awal tadi beliau mengatakan bahwa ada maling keluar masuk rumah begitu ya, ngambil barang-barang ada di dalam rumah. Nah itu ini tantangan untuk para mahasiswa. Tantangan untuk para mahasiswa. Sekarang Anda berhadapan dengan buku, tapi nanti Anda pasti berhadapan dengan kenyataan. Dan sebentar. Kita di dalam aliran bernegara. Sebentar ya, ini saya ingin menekankan poin-poinnya, cuman ya bagaimana lagi kalau ada yang harus dikritik, saya kritik juga, atau yang mau dikomentari saya komentari juga. Jadi yang dikatakan oleh Pak Syafri kepada para mahasiswa, sekarang Anda itu berhadapan dengan buku tapi nanti akan menghadapi kenyataan begitu. Ini pernyataan yang bagus tetapi bisa disalahartikan dalam pengertian bahwa jangan sampai menganggap buku itu, pengetahuan itu tidak penting begitu. Itu adalah bekal. Jadi memang kita akan menghadapi gap ya dari apa-apa yang kita pelajari di bangku sekolah, di bangku kuliahan, dengan kenyataan kita akan menghadapi gap yang mana bangku kuliahan, bangku sekolahan itu adalah utopia. Dia adalah suatu keadaan ideal, tetapi realita itu ya keadaannya tidak ideal. Nah, yang disayangkan begitu ya. Jadi jangan sampai perkataan ini seperti normalisasi menghilangkan idealisme begitu, jangan sampai seperti itu. Dan saya melihat memang mau bagaimana para pejabat sekarang itu sudah kehilangan idealismenya, dan perkataan Pak Syafri yang seperti itu bisa jadi disalahartikan bahwa kita itu kalau sudah keluar dari kuliahan jangan ideal-ideal amat begitu. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dikritisi dalam pengertian bahwa menjaga gap begitu ya antara realita yang rusak dengan idealisme yang utopis begitu, yang sangat ideal, itu jangan sampai terlalu jauh. Sekarang Anda berhadapan dengan buku, tapi nanti Anda pasti berhadapan dengan kenyataan. Nah, itu. Dan kita di dalam aliran bernegara sekarang ada kondisi realita. Ada 3 macam aliran bernegara. Yang pertama aliran ideologi sudah kita lewati. Yang kedua aliran ekonomi sekarang sedang pasang surut. Tapi yang paling penting adalah aliran yang ketiga yang kita semua harus berusaha keras untuk menjaga, adalah aliran yang realistis. Aliran realistis itu adalah kita tahu apa yang terjadi, tapi kita harus tahu bagaimana kita mempertahankan supaya kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan politik kita tetap bisa kita jaga. Oke, itu pembagian negara kepada 3 itu, saya tidak tahu siapa yang membaginya begitu ya. Ya mohon maaf begitu, saya tidak tahu. Mungkin ini sudut pandang yang biasa diberikan di dalam militer ya, mungkin melihat dari latar belakangnya Pak Syafri ini, saya tidak tahu. Jadi ada jenis negara itu, ada yang jenis negara ideologi, ada yang bentuk negara ekonomi, ada yang bentuk negara realistis begitu. Ini entah yang dimaksud apa saya tidak tahu. Tapi ya insight menarik. Kalau disebut ideologi sudah lewat, entah siapa yang dimaksud ya. Itu yang dimaksud mungkin masanya Pak Soeharto mungkin ya.
kemudian masa ekonomi, dalam pengertian mungkin kedaulatan bangsa itu akan sangat bergantung kepada keadaan ekonominya, mungkin di situ. Entah, saya tidak tahu. Kita lanjutkan saja dulu ya. Ini sangat diperlukan. Itulah yang disebut aliran survival. Jadi, Oke. teman-teman mahasiswa, aliran survival ini penting bagi kita semua, terutama mahasiswa sebagai penjuru masa depan bangsa Indonesia. Kita tidak boleh lagi membiarkan ada kejadian-kejadian seperti yang sekarang ini, terutama ekonomi kita mau diganggu. Ada lagi bagi yang fakultas ekonomi, coba pelajari, ada namanya under invoicing. Ini kejadian kelakuan para pengusaha-pengusaha kita yang tidak taat kepada peraturan-peraturan. Berapa yang dibayar pajak, tapi berapa yang dia laporkan. Kebohongan-kebohongan ini harus menjadi koreksi dari adik-adik mahasiswa sebagai penjuru masa depan. Oke, nah itu poin ya, penting. Jadi terlepas dari bagaimana cara menjelaskannya Pak Syafri dan apa yang beliau bahas tadi, inilah poinnya begitu ya. Dimaling lah cepatnya bangsa Indonesia itu. Dan di sini menegaskan kepada mahasiswa, karena memang mahasiswa sekarang itu menyedihkan mahasiswa sekarang itu. Gak tahu, kebanyakan main game kayaknya yang ada itu. Jadi tidak ada nilai kritisnya sama sekali. Malah yang ada itu, saya melihat beberapa waktu yang lalu begitu ya, ada mahasiswa yang presiden begitu, dia itu yang malah jadi termul itu kan menyedihkan ya, menyedihkan. Anda boleh menyalahkan kami, tapi Anda tidak boleh salah untuk ke depan. Perbaiki ya. Ini penting sebagai tantangan masa depan bagi bangsa Indonesia. Sedikit lagi mengenai sumber daya alam kita. Kita memiliki nikel yang sangat besar. Kita memiliki bauksit yang sangat besar. Tapi yang terjadi adalah orang keluar pelabuhan tanpa pemeriksaan. Oke. Orang keluar bandara tanpa diperiksa. Begitu kita melakukan tindakan-tindakan penertiban, kita lakukan pemeriksaan, orang-orang yang biasa lolos tanpa pemeriksaan masih merasa tidak ada pemeriksaan. Pada satu hari dia lewat dengan membawa ilegalnya itu. Ketanggor itu apa ya? Apa itu? Saya lupa ya, saya terlalu lama tinggal di Jakarta jadi saya susah itu. Kepegang sama petugas. Tertangkap. Ternyata ya. Dia lupa bahwa hari ini sudah ada pemeriksaan. Jadi sebelumnya itu dia laksanakan aja, keluar masuk, bawa ilegal. Bayangkan adik-adik mahasiswa, begitulah kedaulatan ekonomi kita sekarang diancam orang. Oke. Tapi juga pakai bangsa sendiri. Nah, oke sebentar ya. Jadi terlepas dari pembelaan yang dilakukan oleh Termul atau oleh pihaknya Jokowi bahwa Bandara Morowali itu tidak bermasalah, tapi Pak Menhan Syafri ini kekeh begitu dalam pendiriannya bahwa bandara itu bermasalah. Malah pelabuhannya yang kemarin disinggung juga ada pelabuhan kan di situ, itu juga bermasalah. Dipakai untuk menyelundupkan kekayaan yang ada dari Indonesia. Ya tidak usah disebutkan lagi penyelundupan tenaga kerja asing dari luar begitu. Itu sudah terjadi dan Pak Syafri berkomitmen dalam narasi itu ya. Jadi mau bagaimana? Inilah kalau kita mau di divide et impera. Oke, sebentar, ini juga menarik. Yang dipakai juga bangsa sendiri begitu. Nah, ini juga kebiasaannya politik Jokowi, mengadu domba tuh. Itu kebiasaan politiknya. Lihat beberapa kali begitu ya, si Jokowi itu berupaya untuk
mengovertake Demokrat itu kita saksikan. Kemudian Golkar juga kalau tidak salah itu sudah di overtake begitu ya. Udah selesai. Kemudian Nahdlatul Ulama tuh yang sekarang lagi ribut lagi rame-ramenya. Nah, itu adalah gerak politiknya Jokowi. Itu sudah terbaca. Jadi kita tidak bisa pura-pura tidak melihat. Itu. Jadi jangan sekali-sekali harus dari Universitas Hasanuddin yang keluar serang itu mereka wako ya, serang itu korupsi, serang itu ilegal. Kalian itu adalah negarawan, hanya belum saatnya duduk di kursi negarawan. Tapi semangatmu harus kau pelihara. Oke. Ya. Jadi sebentar ya, itu ada orangnya tuh. Siapa pemimpinnya? Jokowi tuh. Itu ada orangnya, yang memimpinnya si Jokowi. Tapi pemerintah tidak bisa bergerak. Sekali lagi saya katakan, kenapa? Karena saling sandra. Termasuk juga Pak Prabowo, saya lihat tersandra juga tuh sama Jokowi. Makanya bilang, ayo mahasiswa lah, tuh yang korupsi itu serang saja. Yang ilegal itu serang saja. Ya mau kemana begitu? Ya larinya. Padahal rumahnya Jokowi terbuka kan di Solo tuh. Bisa lah diajak diskusi, maksud saya begitu ya. Ya diskusi. Minimalnya minta pertanggungjawaban. Ini mahasiswa nggak ada yang bergerak, Pak. Lucu, saya mau lucu. Kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Itu under invoicing selama 20 tahun. Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kurang lebih 800 miliar US dollar kerugian negara. Oke. 20 tahun. Kalau 20 tahun berarti plus masanya SBY begitu ya. Dan kalau itu benar, usut sekalian begitu. Nggak ada permasalahan. Bukan cuma Jokowi saja. Nah, terus pertanyaannya kenapa kok kita membahas Jokowi? Karena daya rusaknya itu yang paling parah di Jokowi. Ya, kalau misalkan ada yang mau membahas SBY sekalian, bahas sekalian ya. Dan angka 800 miliar ini saya tidak tahu definitif atau tidak. Kalau dia itu memang ada datanya, kita bisa melihat persentasenya begitu, 800 miliar under invoicing itu. Ya, kalau misalkan kita mau katakan markup begitu ya, atau tidak membayar pajak, yang disetorkannya sekian, yang dipajakinya sekian. Yang didapatinya sekian, yang dipajakinya sekian begitu. Itu terjadi sejak era SBY misalkan, berarti termasuk di dalamnya era Jokowi. Ya tinggal dilihat persentasenya. Ya. Jangan-jangan berbicara 20 tahun itu juga hanya untuk mengcover begitu ya, supaya tidak terlalu kontroversial apa yang dikatakan oleh Pak Menhan ini. Sebentar ini mati ya. Pengabdian kepada negara. Tapi ini saya mau ingatkan kepada adik-adik mahasiswa, bersihkan hatimu, ikhlaskan dirimu, bahwa korupsi ini membahayakan bangsa dan negara. Kita juga harus menertibkan birokrasi kita. Birokrasi kita itu bukan lambat-lambat asal kelakon, tapi lambat-lambat masuk jurang. Jadi kita harus perbaiki. Ya, kalau lambat-lambat asal kelakon kan mending begitu ya, dia ada progres. Memang birokrasi kita itu begitu, dilambat-lambatin, bukan hanya tidak ada progres, tetapi malah mundur. Itu mungkin ya curhatannya Pak Menhan Syafri ini dirasakan oleh kita ya. Sekali lagi, meskipun Pak Menhan Syafri ini dalam menyampaikannya itu ya public speakingnya harus diperbaiki. Cuman inti permasalahannya memang ada dan itu dirasakan oleh kita semua. Semua ini adalah tanggung jawab kita memperbaiki sistem, baik sistem ekonomi maupun sistem di dalam kemasyarakatan kita. Jadi tugas dari adik-adik mahasiswa bukan berarti diberi pekerjaan yang berat, tapi ini adalah tantangan untuk masa depan. Oke. Saya kembali kepada bagaimana kami membuat pertahanan. Oke, sebentar ya. Ini mahasiswa sekarang
saya nggak tahu apa masih mengaku agen perubahan atau tidak begitu ya. Yang mana saya rasa sudah terlalu lama diam, entah apa yang mereka pikirkan. Kalau masih mengaku agen perubahan itu memalukan. Dulu kalau kita lagi kuliah itu kan suka ikut organisasi-organisasi begitu ya. Dengan bangga mahasiswa itu menyatakan diri sebagai agen perubahan. Sekarang lebih cocok jadi agen galon saja. Aduh, entah kemana kita itu harus mencurahkan kegelisahan kita terhadap negara ini begitu ya. Makanya kalau saya sering malah meminta doakan, sudahlah doakan saja begitu ya. Udah waktunya sekarang itu mendoakan orang-orang zolim itu biar celaka dengan cepat mereka itu, karena daya rusaknya sudah terlalu luas. Ada implementasi dari pertahanan negara yang sekarang kita buat sejak tahun 2024 yang kita sebut Perisai Trisula Nusantara. Perisai Trisula Nusantara ini bukan untuk mengembalikan militerisme, bukan untuk mengembalikan difungsi. Difungsi itu sudah ditanam dalam-dalam, baik jasadnya sama arwahnya, nggak ada lagi. Saya ini adalah instrumen yang dulu mau dimanfaatkan dalam rangka difungsi, tapi hati kecil saya tidak ikhlas. Nah, ini dalam menjaga NKRI, kita memperkuat kekuatan di darat, kita memperkuat kekuatan di laut, kita memperkuat kekuatan kita di udara. Orang sering nyeletuk, nyeletuk itu apa? Ngomel ya. Ini ngomong aja. Pertahanan negara menghabiskan uang. Betul, saya sangat setuju. Tapi cobalah dipikirkan secara logika dan perasaan, antara rasa dan rasio. Kedaulatan negara itu harganya tidak ada kalau kita tidak menjaganya. Kedaulatan negara itu susah dibayar dengan harga sepucuk senjata, 1000 senjata, 1.000.000 senjata, tidak cukup. Sekali kedaulatan negara kita itu terpotong, susah kita kembali lagi untuk menegakkan kedaulatan negara. Ya, jadi kita udah bubar itu. Ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan memperkuat pertahanan negara. Oke, sebentar ya. Dan yang dilakukan Pak Menteri Menhan Syafri ini itu harus kita apresiasi, karena seorang Menteri Pertahanan yang latar belakangnya militer itu tidak hanya melihat musuh yang ada di luar, tetapi juga melihat musuh yang ada di dalam. Karena sekarang itu memang Indonesia musuhnya sudah bukan orang asing lagi begitu. Ya londo-londo ireng itu kalau sekarang ya sudah diinfiltrasi negara Indonesia itu. Makanya kita baru melihat sekarang nih Menteri Pertahanan itu berbicaranya tentang ancaman kedaulatan negara, tetapi yang ditunjuknya itu negara yang ada di dalam negeri begitu ya. Daerah yang ada di dalam negeri, yaitu Bandara Morowali kemarin. Nah, itu harus kita apresiasi. Jadi memang tajam intelijennya itu Pak Menhan Syafri. Saya rasa demikian. Di kekuatan darat kita tahu, adik-adik mahasiswa tahu bahwa pemerintah daerah itu semua kabupaten kalau belum mau dikembangkan lagi itu kurang lebih 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini kabupaten ini penting. Ini adalah tulang punggung di mana rakyat untuk menjadi sumber penghidupan kita, karena dia dikendalikan oleh pemerintah kabupaten. Setiap kabupaten akan kita jaga. Berarti kita harus memiliki 500 satuan untuk menjaga kabupaten. Itu satu. Sekarang sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita itu ada yang kita pakai sehari-hari,
tapi ada juga yang kita gunakan untuk keluar. Ini harus dijaga. Ada satu kejadian terjadi di Irak. Ini saya tadi cerita soal regional itu, orang selalu intip-intip dia punya kekuatan apa. Jadi Irak itu mempunyai kekuatan ekonomi cukup besar, ya, minyak dan gas. 3 minggu lalu diserang markas, diserang dia punya kilang minyak, sehingga dia punya kedaulatan ekonomi menurun, kekuatan ekonominya menurun. Kita tidak boleh. Oleh karena itu kekuatan kita menjaga kilang dan terminal Pertamina agar supaya instalasi strategis ini tidak terganggu oleh gangguan-gangguan keamanan yang mungkin bisa berasal dari luar dengan menggunakan proksi dari dalam. Nah itu. Kita akan lengkapi ini dengan kemampuan anti drone. Sebab di Irak itu yang diserang itu adalah menggunakan drone. Oke, itu sudah selesai ya. Jadi sepertinya saya paham apa yang dikatakan oleh Pak Syafri di sini dengan membagi negara menjadi 3 begitu ya, yang negara ideologi, negara ekonomi, kemudian negara yang lebih realistis. Saya rasa itu dilihat dari segi pertahanan negara begitu. Itu yang saya kira. Jadi make sense lah apa yang dikatakan oleh beliau ini. Cuman ya tadi ini menarik bahwa Pak Syafri itu menjelaskan tentang proksi yang ada di Indonesia, yang mana sebelum berbicara di sini Pak Syafri itu berbicara tentang Morowali, yang mana Morowali itu dikaitkan dengan Jokowi, yang mana Jokowi itu juga mengakui bahwa Morowali itu adalah buruk begitu presidennya, tetapi Pak Luhut itu mengaku bertanggung jawab atas Bandara Morowali, dan kita tahu bahwa Pak Luhut itu hopeng bahwa Pak Luhut itu juga hopengnya Jokowi. Jadi mau tidak mau ini ada kaitannya dengan Jokowi, dan ya kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam apa yang disampaikan oleh Pak Syafri ada tuduhan baru lagi bahwa Jokowi itu proksi asing begitu. Ada tuduhan baru lagi, atau minimalnya ini adalah narasi yang coba dilontarkan begitu ya, atau ini sangkaan yang tidak berlebihan saya rasa begitu. Dan saya pikir yang menonton juga akan banyak yang setuju. Cuman ya itu whole another story begitu ya, yang harus dibuktikan, baru terasa saja, baru tercium saja begitu. Meskipun sudah agak yakin sepertinya memang si Jokowi ini proksi asing. Entah dia sadar atau tidak begitu. Demikian saja dulu ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.